Halo pemirsa, salam rahayu, sehat, sejahtera dan semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video ini, kita akan mencoba menjabarkan filosofi dari pusaka keris. Simak videonya ya. Filosofi keris 1. Keris mengajarkan kita buat menyimpan atau mengesampingkan ego dan amarah. Kita tentu sering melihat bahwa pada waktu kita jagongan temanten, atau bahkan temanten sendiri atau bahkan keluarga keraton dan para abdi dalam mengenakan pusaka diletakkan di belakang punggung. Ini dimaksudkan secara tersirat dan tersurat dalam ajaran leluhur kita, bahwa agar kita dalam hal berpikir, berpendapat dan bertindak diharapkan dapat lebih momong, bijaksana, serta perlunya menjaga akhlak dan tepo seliro kita terhadap sesama. Karena dengan menaruh di belakang posisi keris diharapkan kita membelakangkan emosi, ego, amarah dalam serawung, pertemanan ataupun persahabatan baik di dunia nyata maupun dunia maya, tapi tetap dengan menunjukkan ketegasan dan kesantunan juga keberanian pada tempatnya dan pada saatnya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki dan mengedepankan etika, estetika dalam pergaulan, membuat perasaan nyaman bagi rekan-rekan di sekitar kita. 2. Keris dan warangka sebagai filosofi dimensi spiritual. Dan bila kita sudah berbicara keris, maka tentu kita tidak luput buat membicarakan warangka, sarung dari keris tersebut. Hubungan keris dengan sarungnya secara khusus oleh masyarakat kita khususnya Jawa diartikan secara filosofis sebagai hubungan yang cukup sinergis, menyatu untuk mencapai tatanan kehidupan dunia yang harmonisan. Maka lahirlah filosofi, manunggaling kawula Gusti, dekat dan bersatunya hamba dengan rajanya, dekat dan bersatunya insan kamil dengan sang penciptanya, bersatunya rakyat dengan pemimpinnya, sehingga kehidupan selalu aman damai, tentram, bahagia, sehat sejahtera. Karena masing sudah mengetahui tugas dan kewajibannya, di mana manusia, selain saling hormat menghormati, tepo seliro, mawas diri antara yang satu dengan yang lainnya, juga harus tahu diri untuk berkarya sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing secara benar dan bertanggung jawab. Tiga, keris sendiri dalam kultur Jawa dipandang dan diperlakukan sebagai simbol dan juga status bagi pemiliknya. Hampir setiap keluarga aristokrat Jawa, dapat dipastikan mereka memiliki keris pusaka keluarga, yang memiliki keampuhan-keampuhan yang khas atau keistimewaan khusus dalam dapur, ricikan, maupun katiasan atau sabda doanya. 4. Keris juga kita akui sebagai bentuk senjata. Menurut Lord Aberton of Eton, keris pertama diciptakan oleh Raden Panji Inukertapati. Bentuk keris pada relief Candi Penataran berbeda dengan bentuk keris yang biasa kita jumpai. Hal ini dikarenakan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Namun corak dan gayanya menandakan sebagai senjata tikam, dan dalam cerita Purwacarita zaman pewayangan, empu yang pertama kali menciptakan keris adalah Empu Ramahadi dengan 3 buah pusaka belum memakai gelar kiai tapi masih asli originalnya jadi menggunakan nama Sang. 3 buah karya Empu Ramahadi adalah Sang Lar Ngatap, Sang Pasopati dan Sang Cundrik Arum. Lima, keris dianggap sebagai peninggalan berharga dan istimewa atau bisa dianggap sebagai pusaka wasiat. Dan ini terbukti, coba diingat-ingat kita pasti sering mendengar, apabila seseorang, orang tua kita, kakek nenek kita atau eyang-eyang kita, akan tiba ajalnya atau jauh hari sebelumnya. Banyak yang sudah mewasiatkan sesuatu peninggalan yang dianggap berharga semisal tanah, sawah maupun rumah, begitu pula sebilah keris. Sesuatu yang paling membanggakan jika pewarisnya diberi kepercayaan untuk memeliharanya. Dan biasanya untuk pusaka-pusaka tertentu akan dipilih keturunannya yang sekiranya orangnya sudah mantap dan matang secara lahir dan batin, agar dapat dimanfaatkan dan disimpan sebagaimana mestinya.